Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam, Pak. Malam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baiklah teman-teman semua, pada kesempatan malam hari ini kita kembali bertemu ya dalam proses mata kuliah statistik yang pada intinya ada beberapa hal yang akan Bapak sampaikan. Sebelum masuk dalam materi, ya, Bapak memberikan sedikit beberapa arahan atau motivasi kepada teman-teman bahwa ketika melakukan perkuliahan, ketika memperoleh ilmu, ya memang ada proses lelah, jenuh, dan lain sebagainya, capek. Nah, itu bagian dalam proses ya, bagian dari proses yang memang teman-teman harus lewati. Proses menuntut ilmu itu tidak semudah membalikan telapak tangan atau tidak semudah melakukan aktivitas yang mungkin teman-teman beberapa hal menganggapnya enteng atau mudah. Tapi begitulah menuntut ilmu. Kadang kita meraihnya dengan bersusah payah atau dengan mengorbankan beberapa hal. Teman-teman semua, kita akan melakukan perkuliahan pada malam hari ini. Beberapa evaluasi yang akan Bapak sampaikan, terutama berhubungan dengan mata kuliah kita, ya mata kuliah statistik parametrik. Nah, statistik parametrik ini memiliki fungsi bagaimana teman-teman harus mengetahui dasar-dasar pengujian statistik parametrik yang kalian telah lakukan ya kemarin, berawal dari statistik deskriptif, kemudian statistik analisis uji normalitas data, ya kemudian pengujian yang lain. Nah, hal-hal itu menjadi mendasar atau mendasar ya dalam mata kuliah ini ya, dalam memperoleh atau menerima mata kuliah statistik parametrik. Nah, saya lihat beberapa pengerjaan yang teman-teman lakukan itu sudah sangat menarik ya. Setelah Bapak memberikan tugas, setelah Bapak memberikan beberapa materi, kemudian buku pedoman langsung, ya, itu menjadi sebuah pengantar buat teman-teman, bekal buat teman-teman nanti untuk ketika melakukan pengujian penelitian teman-teman menggunakan statistik atau pengujian statistik gitu. Seperti kelompoknya siapa? Ahmad Haryanto, kemudian kelompok-kelompok yang lain. Nah, Bapak sudah cek itu sudah sangat apa? Memang ada usaha dari teman-teman untuk mengerjakan ya. Ada ikhtiar dari teman-teman untuk berusaha bertanya kepada Bapak bagaimana pengerjaan ya pengujian itu. Ya itu sangat sudah poin sendiri buat Bapak gitu. Nah, sehingga hal-hal seperti ini teman-teman harus betul-betul melihat ya, melihat kondisi di mana pengerjaan itu tidak atau bukan berarti harus sempurna atau perfect ya. Tapi dari proses semua itu ya teman-teman saya sudah berikan apresiasi, sudah mengusahakan untuk melakukan tugas sekaligus tugasnya beberapa kelompok ya begitu. Nah, materi pengujian statistik ini, statistik parametrik, teman-teman, Bapak kembali refresh bahwa nanti diperlukan atau sangat dipentingkan ketika teman-teman mengambil penelitian tentang uji kuantitatif ya atau penelitian kuantitatif. Nah, saya pikir hal itu sangat bermanfaat, berguna buat teman-teman untuk pengambilan hal-hal yang sifatnya kuantitatif ya gitu. Nah, Bapak akan tunjukkan beberapa hal ya. Bapak share screen dulu.
Nah, ini saya ambil materi dari saya punya teman ini ya, pasca. Beliau share kepada saya. Apakah terlihat teman-teman ininya? Terlihat, Pak. Oh ya. Lihat, Pak. Nah, ini yang penting ini. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya. Ini di sini yang sangat penting ya teman-teman, Bapak akan bahas. Metode ilmiah, salah satu cara mencari kebenaran yang bila ditinjau dari segi penerapannya risiko untuk keliru paling kecil. Ya, jadi pengambilan metode ilmiah memang itu ya cara kita bagaimana, bukan melihat, bukan berarti bahwa dalam pengambilan kebenaran satu metode itu ya sempurna begitu. Misalnya kadang kita berpikir ya, oh saya tidak akan bagaimanapun caranya saya melakukan penelitian ini harus sempurna, harus sesuai dengan apa yang saya inginkan atau harus berpengaruh begitu. Ya kadang kan kita berpikir begitu. Ya mindset kita mengarah kepada hal-hal yang positism ya atau yang bersifat berpengaruh begitu. Padahal sejatinya penelitian tidak harus berpengaruh ya. Apapun yang terjadi di lapangan itu sudah yang harus kita interpretasikan. Ya, jadi makanya dikatakan metode ilmiah itu adalah melihat resiko untuk keliru paling kecil gitu. Tidak berarti kesempurnaan itu atau penelitian itu kita menyelesaikan apa yang kita inginkan gitu. Kadang-kadang di lapangan beda, kadang-kadang di observasi yang kita lakukan itu berbeda dengan hasil yang terjadi di lapangan, fakta di lapangan gitu. Sehingga memang ada hal-hal yang perlu teman-teman fokuskan, terutama dalam langkah-langkah dalam metode ilmiah, merumuskan masalah, kemudian melakukan studi literatur, membuat dugaan-dugaan atau pertanyaan-pertanyaan atau hipotesa. Saya pikir itu sudah kalian ketahui. Kemudian mengumpulkan dan mengolah data, menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan. Nah, langkah-langkah inilah ada pada tahap yang kalian lakukan sekarang, mengumpulkan, mengolah data dan menguji hipotesis. Nah, sehingga data-data teman-teman kemarin insya Allah Bapak akan ramu, Bapak akan kumpul, Bapak akan jadikan sebuah penelitian ilmiah. Makanya kalau Bapak sampaikan bahwa kemarin nama kelompoknya itu disatukan begitu, nama kelompoknya, kemudian email teman-teman juga harus dilampirkan di situ sehingga nanti saya dan Ibu Jumina, pengelola jurnal Prodi itu akan mempublish di situ ketika sudah dalam tahapan hasil gitu. Nah, teman-teman bisa lihat pengambilan kesimpulan. Nah, di sini ada instrumen, sampel, sifat data, variabel, metode analisis. Nah, saya pikir ini nanti ada berperan pada kalian ketika sudah tahap ini ya, sudah tahap metode penelitian ya, metopen. Ya, kalau dalam tahap pengujian statistik parametrik kan ada tahapannya di sini ya, tahapan keempat. Ketika tahapan kelima ini itu sudah masuk pada tahap metode analisis tahap terakhir. Nah, peran statistika ada di 5 hal ini: instrumen, sampel, sifat data, kemudian variabel, metode analisis itu. Nah, pada hal-hal yang kalian temukan di lapangan, nah kita akan sharingkan. Kira-kira dalam kesulitan yang teman-teman lakukan itu apa saja gitu. Ya, mungkin ada yang mau kasih gambaran. Siapa? Agus Tolani. Agus Tolani dapat sampel berapa? Agus Tolani, Agus atau Siti Nur Samsia. Kamu dapat sampel berapa kemarin kelompokmu?
Dapat 29, Pak. 29 ya. Oke, bagus. Kalau Saya Apriliana 50 kamu, Pak. Apriliana 32, Pak. 32. Satu kelompok dengan siapa? Lisa, Umi, Oke. Kalau Abdul. Adam dapat berapa kemarin sampelnya? Sama Pak dengan situ Nur Samsia. Oh, sama ya. 29, Pak. Iya, Ya. Pak. Kita Tapi satu kelompok, Pak. iya, saya pikir begitu. Kendala-kendala di lapangan memang kadang kita temukan, terutama yang hanya biasanya apa informan itu ya yang dibagikan kuesioner itu kadang mereka mengisi tidak sesuai begitu. Nah, kira-kira Pak bagaimana mereka mengisinya asal-asalan begitu tidak ini? Nah, tidak apa-apa, teman-teman harus tetap menerima ya menyesuaikan apa yang mereka isi gitu. Tidak apa-apa. Itu menjadi tantangan tersendiri buat kita seorang peneliti dalam melakukan analisis ketika misalnya ada beberapa informan yang melakukan pengisian itu tidak apa sembarang begitu ya, tidak sesuai yang diharapkan. Nah, makanya Bapak tadi sampaikan bahwa apa penelitian itu harus perfect, harus sesuai rumusan masalah yang kita inginkan. Tidak ya. Fokus inti daripada penelitian itu bagaimana kita memberikan resiko yang paling kecil, resiko yang paling rendah ya. Sehingga apa yang teman-teman lakukan itu sudah sebuah hal yang apa bersifat ini ya sudah mengalami peningkatan yang memang apa hasil itu harus ada terlihat bagi teman-teman. Nah, pengujian statistik parametrik ini memang terlihat sederhana ya, sederhana tapi memiliki tantangan tersendiri. Contoh beberapa penelitian-penelitian yang Bapak lakukan ketika melakukan apa penelitian yang sifatnya kuantitatif dalam tahap statistik deskriptif ini kadang kita anggap mudah ya, misalnya menentukan informan jenis kelamin, kemudian pendidikannya dan lain sebagainya, itu kadang kita anggap sepele begitu. Kadang kita anggap bahwa ini nggak diperlukan, padahal sejatinya itu sangat penting bagi apa melihat data-data yang ada pada informan kita atau sampel yang kita bagikan gitu. Sehingga kita bisa analisis berapa penduduknya, berapa jenis kelamin, berapa yang melakukan apa tingkat pendidikannya sejauh apa gitu. Itu penting teman-teman. Ya, gitu. Sehingga ada kalanya hal-hal yang kita anggap sederhana dalam proses penelitian itu, terutama dalam pengujian statistik itu, ya itu sebenarnya yang sangat penting gitu. Sehingga jangan kita menganggap itu ya hal yang biasa. Yang lain coba dinyalakan videonya semua biar Bapak lihat ya malamnya ya bagaimana. Kayaknya saya pikir sudah tidak ada semua UASnya ini ya, sudah aman ya. Waktunya libur ya, mungkin ada masih beberapa yang apa masih ada beberapa yang kerjakan tugas dari dosennya dan lain sebagainya gitu. Nah, siapa ini? Halisa. Ada yang mau disampaikan, Halisa? Kelompoknya berapa, Halisa? Kelompok berapa? Kelompok 3, Pak. 3. Oke. Oh, 3. Kelompok 3 kah? Sama siapa kelompoknya, Halisa? Teman kelompoknya siapa saja? Maaf, Pak. Kelompok 2, Pak. Kalau yang Teman kelompoknya siapa saja? kelompok 3 kita, Pak.
Tadi salah Pak. Warni, Umi Amalia, sama Abdul, terus Hendrik Rumbewas Pak. Ya, teman-teman yang lain silakan tetap dinyalakan videonya. Bapak juga mau evaluasi pembelajaran kita, ya, termasuk hal-hal yang mungkin ke depan teman-teman mau tanyakan, ya nggak apa-apa. Saving itu nomornya Bapak, ya tanyakan, misalnya ada yang menarik untuk kalian arahkan ke situ, penelitian kuantitatif, silakan. Silakan. Kita tidak bisa maksa mau kalian mengarah kemana. Saya kemarin habis diskusi dengan dosen kalian, Bu siapa? Jumina. Ternyata penelitiannya Bu Jumina itu S1, S2 kuantitatif juga. Menarik. Ya, kecuali Pak Rahmat itu dia fokusnya kualitatif. Ternyata Bu Jumina itu dia fokus ke kuantitatif. Berarti ada yang bisa jadi apa? Teman-teman bisa jadi bimbingan di Bu Jumina ketika mengarah ke kuantitatif. Ya, gitu. Sudah semua toh? Sudah semua kirim tugasnya? Semua kelompok sudah ya? Alhamdulillah sudah. Ya, sudah ya. Oke, terakhir dari Bapak, semoga pembelajaran kita selama 1 semester lebih, ya, 1 semester maksudnya, itu berbuah manfaat, dan Bapak juga mohon maaf ketika masih banyak kekurangan dalam proses pembelajaran, dalam proses perkuliahan, sehingga ini menjadi evaluasi buat Bapak sendiri. Ya, terutama nanti teman-teman silakan dievaluasi ketika Bu siapa dari BPM, Badan Penjaminan Mutu, menyebarkan kuesioner ya kepuasan mahasiswa, itu bisa dievaluasi di situ dosen-dosennya. Oke teman-teman, saya pikir begitu. Silakan dinyalakan videonya semua. Bapak mau capture, screenshot. Semua dinyalakan videonya dengan lambang atau khas dari Unimuda. Silakan. Ya, kita tutup perkuliahan ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Alhamdulillah. Oke, satu. Silakan Unimuda semua. Hairul ini di mana ini Hairul? Lagi di mana ini Hairul ini? Posisinya. Hairul di hotel Papa. Ya, semua Unimuda. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman. Bapak akhiri. Ya, salam semangat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, terima kasih ya. Ya Pak, sama-sama Pak. Ya, sama-sama Pak.